Selamat datang di Biologi Education. Nah, halo Dik, bagaimana kabar tak? Jadi kali ini adalah pertemuan kedua kita dan Soya tentunya senang sekali bertemu sama kalian. Sebelum lanjut Ki, ingat absen tak dan oh ya, Cengki dulu kerja yang lain, fokus belajar. Cengki main game, Cengki makan, minum, pokoknya fokus belajar. Dan kau, bangun Ki. Cengki rebahan terus. Nah, di pembelajaran kali ini kita masih membahas materi sebelumnya, yakni sistem ekskresi. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pengertian daripada sistem sekresi, fungsi sistem sekresi, sampai ke organ-organ penyusunnya sistem sekresi. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai gangguan dan teknologi sistem ekskresi pada manusia. Jadi belajar kita tentang gangguannya dan juga teknologi-teknologi apa saja sih yang digunakan pada sistem ekskresi. Nah, kita belajar dulu gangguan sistem ekskresi. Jadi gangguan sistem ekskresi itu memang cukup meresahkan ya Bun. Canda Bun. Ya betul, bahwa memang gangguan sistem ekskresi ini meresahkan sekali karena penanganan dan pengobatannya itu cukup mahal. Jadi kalau misalnya kena gangguannya sistem ekskresi ya pikir-pikir lagi lah. Makanya jaga kesehatan. Nah, sebenarnya banyak sekali penyakit di dunia ini yang disebabkan oleh sistem ekskresi. Tapi di video kali ini, di pembelajaran kali ini kita belajar 3G. Apa itu? Yang pertama ada yang namanya gagal ginjal. Terus yang kedua batu ginjal. Dan yang ketiga albuminuria. Nah, kita bahas dulu gagal ginjal. Mungkin di antara kalian pasti berpikir, apa dibilang gagal ginjal, Dik? Apa kira-kira? Nah, gagal ginjal adalah penyakit yang disebabkan oleh kerusakan ginjal pada bagian korteks serta menurunnya fungsi atau kinerjanya ginjal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi ginjal ini adalah membersihkan darah dari kotoran. Sedangkan jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan penimbunan limbah metabolik di dalam darah. Berbahaya toh? Terus apa gejalanya Kak? Nah, gejalanya itu biasanya mata bengkak, kaki bengkak, nyeri di pinggang, sering buang air kecil dan urin sedikit, terus sakit, urin berwarna merah karena mengandung darah, terus biasa demam. Parah Dik. Nah, selanjutnya kita bahas batu ginjal. Nah, batu ginjal itu merupakan penyakit yang disebabkan adanya endapan garam kalsium fosfat atau asam urat di dalam rongga ginjal atau saluran kemih atau kandung kemih. Jadi adanya pembekuan yang berbentuk batu. Nah, adanya batu tersebut menyulitkan keluarnya urin. Jadi karena batu tersebut, urin kita susah keluar dan menimbulkan rasa nyeri ketika kita membuang air kecil. Nah, timbulnya batu ini karena pekat sekali konsentrasi urin di dalam ginjal ta. Nah, batu ginjal pada umumnya disebabkan terlalu banyak mengkonsumsi garam tapi sedikit minum air putih. Terus biasanya juga kita tahan-tahan buang air kecil. Nah, ini nih yang menyebabkan kenapa batu ginjal itu ada dalam tubuh ta. Nah, gejala yang dialami biasanya ya, batu ginjal itu biasanya kayak rasa nyeri pada pinggang sampai menuju pinggul, sampai kayak kelamin luar juga pasti. Nah, selanjutnya kita belajar tentang albuminuria. Jadi albuminuria ini merupakan penyakit di mana urin mengandung sejumlah protein dalam jumlah yang terlalu banyak. Jadi banyak sekali protein yang dikeluarkan melalui urin. Bocornya protein ke dalam urin biasanya disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah kecil atau biasa disebut glomeruli. Rusak Ki. Gejalanya itu biasanya air kencing tak berbusa, terus mudah lelah, pinggul sakit, bengkak-bengkak, mual, mau kencing terus, gatal-gatal sampai kulit kering. Nah, itu tadi 3 jenis gangguan sistem ekskresi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang teknologi sistem ekskresi. Jadi teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi yang mempermudah daripada sistem ekskresi itu sendiri dalam menangani atau mengobati gangguannya. Sebenarnya banyak teknologi, cuman di sini kita akan bahas 2G. Yang pertama, hemodialisis. Jadi hemodialisis ini berasal dari kata hemo yang artinya darah, dialisis artinya pemisahan zat-zat terlarut. Jadi bisa dibilang bahwa hemodialisis ini berarti proses pembersihan darah dari zat-zat sampah
melalui proses penyaringan di luar tubuh. Jadi hal ini kan biasanya di dalam tubuh dilakukan oleh ginjal. Namun karena hilangnya fungsi ginjal, maka cara terbaiknya adalah dengan menggunakan mesin dialisis. Jadi hemodialisis secara awam dikenal dengan istilah cuci darah. Nah, dalam prosesnya ini pembuluh darah pasien ini dimasukkan jarum oleh petugas medis. Tindakan ini bertujuan untuk menghubungkan aliran darah tubuh pasien ke mesin pencuci darah. Nah, setelah itu darah kotor akan disaring dalam mesin pencuci darah. Setelah proses penyaringan usai, selanjutnya darah yang bersih akan dialirkan ke dalam tubuh pasien. Nah, selanjutnya ada ISWL atau Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. Nah, ISWL adalah salah satu prosedur yang digunakan untuk menangani penyakit batu ginjal. Melalui ISWL, batu ginjal atau kumpulan senyawa mineral dan garam yang menumpuk itu tadi bisa dibuang tanpa operasi atau pembedahan. ISWL menggunakan alat yang dapat memancarkan gelombang kejut namanya. Jadi gelombang kejut ini dikonsentrasikan di sekitar ginjal yang bergerak untuk menghancurkan batu ginjal. Jadi dia menjadi batu ginjal itu dipecahkan menjadi pecahan-pecahan kecil. Prosedur ini cukup efektif di dalam menghancurkan batu ginjal dengan diameter kurang dari 2 cm. Nah, selebihnya itu kalau misalnya ada yang lebih dari 2 cm itu bisa dilakukan dengan terapi-terapi yang lainnya. Nah, untuk prosedur ISWL ini dilakukan tanpa sayatan atau bedah, sehingga sering diterapkan sebagai prosedur rawat jalan atau one day care. Nah, dalam penanganannya pasien akan dimintai berbaring saja dengan nyaman di ruang tindakan. Nah, bantal empuk juga akan diletakkan di sekitar perut atau bagian belakang ginjal. Posisi tubuh pasien disesuaikan dengan jangkauan alat ISWL agar gelombang kejutnya ini bisa ditargetkan dengan mudah ke dalam sekitar ginjal. Nah, itu tadi materi tentang gangguan dan teknologi sistem ekskresi. Sekarang waktunya bertanya.